Pernyataan Presiden Joko Widodo saat memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober kemarin dianggap sebagai sinyal yang mengarah ke momen pemilihan Presiden 2024 mendatang. Dalam sambutannya itu, Jokowi menyebut sudah waktunya tokoh muda menjadi pemimpin. Saya mau ke Mas Hanta terlebih dahulu, nanti saya baru ke Mbak Sarah untuk menanggapi dari parpolnya ya. Mas Hanta, ini di peringatan Sumpah Pemuda kemarin Presiden Jokowi kemudian mengatakan saat ini waktunya yang muda-muda untuk jadi pemimpin. Saya kutip pernyataannya Presiden, dalam dunia yang penuh disrupsi, waktunya kaum muda jadi pemimpin untuk memenangkan kompetisi, pemimpin yang menguasai teknologi, bukan dikuasai oleh teknologi, pemimpin yang berani mengambil inisiatif. Nah, Mas Hanta, dari analisis Anda, apakah ini kemudian sinyal dukungan Presiden pada capres muda dan baru fresh di Pilpres 2024 nanti, Mas Hanta? Ya, sebelum ke dukungan Pilpres, kecenderungan Presiden Jokowi itu memang suka dengan tren-tren anak muda. Kita lihat sebelumnya ada beberapa menteri yang berusia muda. Banyak contoh namanya ya, tambah ada Nadiem, ada Bahlil dan seterusnya. Kemudian juga ada staf sus muda yang banyak, ada beberapa orang. Itu bukan hal yang baru yang kerap didengungkan, disampaikan oleh Presiden. Tetapi yang momen ini yang lebih spesial memang sedang ramai juga wacana menuju Pilpres suksesi 2024 mendatang. Jadi saya kira pesan itu bisa dibaca, maka bersiaplah wahai anak-anak muda untuk tarung nanti berkompetisi di arena politik elektoral 2024 mendatang, satu itu. Yang kedua adalah tadi ya sebenarnya bukan tersirat lagi, sudah tersurat dikehendaki ke depan itu dibutuhkan kepemimpinan anak muda yang tidak hanya muda usianya tentu cara berpikirnya yang lebih energik, kemudian kreatif, inovatif, kemudian bisa mengelola, memanfaatkan teknologi dan sebagainya. Jadi bukan sekedar usia muda. Yang ketiga dari sisi politik, kalau kita mau mengaitkan dari soal dukungan-dukungan, memang dari data survei kami, misalnya Poltreking Indonesia yang baru saja di bulan ini kami publish yang lalu, itu selain Pak Prabowo adalah nama-nama yang relatif masih muda. Muda dalam konteks Pilpres kan kita tidak bisa menyebutkannya 20 tahun, 30 tahun. Kan tidak bisa memenuhi syarat untuk jadi calon Presiden Republik Indonesia. Syaratnya 40 tahun. Berarti mudanya ini bisa jadi ada kisaran 40 sampai 55 tahun lah kira-kira gitu ya, Mbak Sarah dan Nana. Jadi saya kira dari situ maka bisa juga dibaca sepertinya signalnya ada ketersimpangan meskipun belum masih dinamis politik. Kita tahu bahwa Pak Prabowo cukup dekat hubungannya Gerindra dan PD Perjuangan, yang salah satu akan kembali mengusung Pak Prabowo misalnya berpasangan dengan Mbak Puan sampai disebutkan meskipun masih dinamis. Yang kedua, sepertinya Pak Jokowi lebih cenderung pada nama-nama lain. Jadi di hasil Pilpres itu tiga besar selain Pak Prabowo itu Nana adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Itu adalah figur-figur yang memenuhi yang disebutkan oleh Presiden Jokowi tadi yang usianya kisaran 40 sampai dengan 55 tahun. Oke, nanti kita akan bahas spesifik soal suara pemilih milenial dan juga suara pemilih muda. Saya mau kembali ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau tadi Mbak Sarah melihatnya tidak sesempit itu, tidak digiring ke Pilpres, tapi lebih luas begitu ya. Tapi tadi Anda mengatakan bahwa Presiden Jokowi memang sudah menaruh ketertarikan memberikan tempat khusus kepada banyak tokoh muda di dalam kabinet pemerintahannya. Mas Hanta, saya mau tanya, apakah ini kemudian sinyalemen bahwa Presiden memang ingin ada regenerasi kepemimpinan? Ya, yang pasti ada kabar baiknya adalah perlu regenerasi. Regenerasi itu artinya isu tentang 3 periode dan sebagainya itu bisa dijawab bahwa 2024 ada suksesi, ada pergantian. Presiden sudah apalagi arena kompetisi 2024 ini arena yang terbuka tanpa incumbent, itu yang menarik. Yang kedua adalah saya kira ini menjadi positif apa yang disampaikan oleh Presiden, postur pemilih Indonesia itu di pesta elektoral 2024 itu pemilih muda itu menentukan, dia paling dominan dan menentukan. Dan yang ketiga kita tahu Nana bahwa tren pemimpin muda itu kan menguat semakin kemari. Dulu Pak Presiden Jokowi juga menjadi presiden di usia 52 atau 53 antara rentang itu. Nah, kemudian juga terkait perkembangan dunia teknologi informasi kita tahu semakin kencang ya, itu bisa dioptimalkan. Orang muda lah biasanya yang paling melek ya terkait dengan media digital, sosial media dan sebagainya karena berpikir inovatif, kreatif. Tapi tidak hanya sekedar usia muda. Nah, kembali ke Presiden Jokowi, memang saya kira tidak hanya tadi ya, ada staf khusus bidang milenial, kemudian menterinya banyak yang muda, terobosan-terobosan yang kadang juga dikoreksi itu. Sampai hal yang sangat teknis kalau diperhatikan pas pampresnya itu diberi orang-orang mudanya berperan, mungkin Anda paham juga sering ke istana kan meliput dan seterusnya. Nah ini saya kira salah satu karakter Pak Jokowi
Tetapi secara konstitusional siapapun bisa bertarung, tidak ada pembatasan soal usia. Siapapun bisa bertarung berapa kali dan seterusnya. Nah, dari sisi ini maka memang dari rekaman survei saya katakan tadi 4 besar saja ya. 4 besar itu kan yang imbang adalah di margin of error itu adalah Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil misalnya. Ditambah nama-nama lain juga muda, masih banyak. Misalnya kayak Erick Thohir, kemudian ada AHY dan seterusnya. Itu figur-figur muda yang direkam dalam survei publik. Selain dari nama Pak Prabowo yang sudah senior, itu memang relatif anak-anak orang-orang muda dalam relatif ya, saya gunakan kata relatif karena konteks pilpres kan usia harus di atas 40 tahun, berarti saya kira ini menjadi tempat yang sinyal yang relatif kuat. Kalau kita ingin lebih dalam, maka Presiden memang kecenderungan ya saya mengulangi garis bawahi kecenderungannya memang dukungan menyiapkan pada figur-figur yang relatif muda tadi itu seperti nama Ganjar, Erick Thohir dan lain sebagainya. Saya mau tanya Mas Hanta, para pemilih muda ini akan cenderung memilih pemimpin yang usianya muda dan baru ikut kontestasi serta fresh atau memang yang sudah ikut berulang kali kontestasi atau mungkin usianya sudah di atas 50 ataupun 60, Mas Hanta? Iya, memang kalau kita cross-check dari data survei, pemilih muda itu masih terpencar ya, terpolarisasi pilihannya, dan yang belum menentukan pilihan juga relatif masih cukup tinggi, cukup banyak. Nah, memang kecenderungan memilih kepada pemilih yang masih muda secara usia seperti Anies, seperti Ganjar, seperti Ridwan Kamil, apalagi Ridwan Kamil yang kesankan dekat dengan milenial, gaya-gaya milenial seterusnya, itu relatif lebih positif. Sehingga ini yang menjadi tantangan figur-figur senior seperti Pak Prabowo harus mencari wakil yang tadi betul harus wakil yang benar-benar muda usianya. Dulu ada Mas Sandiaga Uno harus lebih muda lagi. Satu itu. Yang kedua, Pak Prabowo juga saya kira kalau akan tarung lagi harus menggunakan komunikasi strategi gaya-gaya milenial. Iya, anak muda, cara komunikasinya, saluran komunikasi dan dimanfaatkan dan seterusnya. Karena pemilih muda ini betul sangat menentukan karena pemilihnya sangat besar sekali dan kecenderungannya memang ada figur-figur baru yang punya momentum baru. Jadi saya kira ini tantangan yang cukup berat bagi Pak Prabowo jika tarung lagi di 2024. Selain cari wakilnya muda, strateginya, rebrandingnya, seterusnya harus betul-betul diperhatikan. Di sisi yang lain kita tahu figur-figur yang baru muncul ini ya juga gayanya begitu kekuatannya yang saya sebutkan tadi, yang sudah mulai melakukan pergerakan politik tadi, Anies, Ganjar, Erick Thohir, Ridwan Kamil dan semua yang saya sebutkan itu menggunakan gaya-gaya itu. Nah, kalau itu yang saya kira digandrungi oleh kecenderungan pemilih-pemilih muda, itu pemilih psikologis ya. Dalam studi perilaku pemilih itu ada 3 karakter pemilih rasional, pemilih psikologis dan pemilih sosiologis. Pemilih sosiologis itu memilih karena kesamaan daerah, agama, etnis. Nah, itu bisa Pak Prabowo dan siapapun usia dari kelompok manapun segmentasinya bisa menyasar itu. Tetapi pemilih muda yang banyak adalah perilaku pemilihnya, ada karakteristiknya pemilih psikologis, dia cenderung memilih orang-orang kreativitas, inovasi, kemudian secara gaul, psikologis lebih dekat ya? Ya, secara psikologis. Dan tambah satu lagi pemilih rasional. Kalau pemilih rasional kan relatif melihat tidak sekedar usianya muda, tapi soal kompetensi, pengalaman, dan tentu prestasinya. Mas Hanta, kalau tadi Mbak Sarah mengatakan dari hasil survei yang dilakukan oleh internal Partai Gerindra ini justru pemilih muda ataupun milenials masih tetap percaya kemudian dan akan memilih Pak Prabowo. Apakah kemudian hasil survei Anda juga menunjukkan hal yang sama, kecenderungannya seperti itu? Seperti saya katakan tadi masih terpolarisasi ya. Betul, memang tetap ada yang memilih Pak Prabowo cukup besar, tapi ke Ganjar juga besar, ke Anies besar. Memang terdistribusi. Tapi kalau dikelompokkan dari nama-nama yang saya sebutkan lebih banyak yang relatif usia muda kan. Satu-satu yang bertahan elektabilitasnya yang dari kelompok senior adalah Pak Prabowo. Yang ketua umum lain kan suaranya rendah sekali. Masih di bawah Mas nanti. Belum naik begitu ya paling tinggi Pak Prabowo. Belum naik. Kalau Pak Prabowo memang masih bertahan. Karena itu terlepas soal usia, soal kompetisi, maka Pak Prabowo masih punya peluang. Di survei kami terakhir memang 20%. Di top of mind-nya misal dengan Ganjar itu selisih 1% di dalam margin of error. Nah, kemudian Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Jadi dari sisi untuk kompetisi elektoral, Pak Prabowo masih memungkinkan. Nah, ketika di cross-check ke pemilih muda, otomatis tentu ada ke Prabowo sekian persen, ke Anies sekian persen, ke Ridwan Kamil, ke Erick Thohir dan sebagainya. Nah, ini yang saya katakan tadi menjadi tantangan bagi Pak Prabowo ke depan. Dari soal peluang, soal dipilih langsung oleh masyarakat nanti semua punya
hak untuk berkompetisi. Itu secara konstitusional. Nah, dan kita bahas ini tadi kan ada statement Presiden Joko Widodo, Presiden. Nah, kalau kita bicara analisis kan Presiden ini, Pak Jokowi kan berpotensi menjadi kingmaker. Kalau bicara kingmaker kan ada Ibu Mega, kita berpotensi jadi kingmaker, kecil kemungkinan mungkin maju lagi. Kemudian Pak Jokowi, ketiga Pak SBY, punya partai, mungkin bisa Pak JK dan sebagainya. Nah, dari sisi kingmaker tadi kalau kita analisa, memang ada kedekatan dari sisi Gerindra dan PDIP kan cukup dekat belakangan ini setelah Pilpres 2019. Dan juga santer disebutkan ada diskusi tentang Pak Prabowo akan didukung oleh PDIP. Nah, dari kingmaker sana itu masih masih ada kemungkinan. Nah, dengan Pak Jokowinya ini tantangannya, karena kalau kita membaca signal tadi, apa betul Jokowi kan ada poros-porosnya nanti. Poros mana yang ini Pak Prabowo bisa membangun dengan poros dengan PP atau dengan partai lain gitu. Dari sisi Pak Jokowi ada kecenderungan kalau saya baca mungkin meskipun tidak bisa disimpulkan sekarang terlalu dini bukan Pak Prabowo ya jangan. Tetapi juga ada kecenderungan lebih ke Ganjar atau nama-nama lainnya atau Erick Thohir dan sebagainya. Nah, yang Pak SBY tentu ada figur yang lain. Itu yang poin yang saya sampaikan analisa dari sisi kingmaker. Jadi dalam kompetisi elektoral itu ada dua yang harus kita pisahkan, kandidasi dan eleksi. Kandidasi itu proses pencalonan oleh partai politik, yang kedua election oleh pemilih. Nah, dari sisi kandidasi, Pak Prabowo sangat bisa punya partai sendiri dibanding Ganjar Pranowo, dibanding Anies Baswedan dan Kamil belum punya partai. Peluangnya lebih besar ya dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain. Sangat bisa cari satu lagi. Tantangan beratnya tadi mudah dikandidasi, tantangannya adalah di election. Apalagi Pak Prabowo kan sudah pernah bertarung. Orang udah tingkat popularitasnya sudah sangat tinggi. Nah, itu adalah tantangan gasnya orang-orang muda seperti Mbak Rayu Saraswati dan kawan-kawan, branding Pak Prabowo dan pasangannya nanti supaya bisa mengambil ceruk pemilih muda. Saya ingin mengatakan ini lawannya adalah secara usia mereka lebih Oke, Mas Hanta, terakhir seberapa penting sebetulnya sinyal dan juga dukungan Presiden yang menjabat Pak Jokowi sebagai kingmaker yang tadi Anda katakan ini akan menentukan kandidasi seseorang jika ingin bertarung pada kontestasi Pilpres 2024, Mas Hanta? Ya, ini pertanyaan bagus. Satu, saya kembali ke dua hal tadi. Dari sisi kandidasi, Presiden Jokowi memang bukan ketua umum partai. Bu Mega ketua umum, Pak Prabowo ketua umum. Tetapi dari sisi ini, Pak Jokowi ada seorang presiden. Dia punya pengaruh. Sekarang ada partai-partai yang sedang berada di dalam pemerintahan. Ada PKB, ada Golkar, dan seterusnya. Kalau itu dikumpulkan berpotensi. Ada satu poros politik bergabung dengan PDIP atau terpisah dengan PDIP yang kingmaker utamanya, skema koalisinya itu salah satunya dibentuk oleh Pak Jokowi. Nanti kita lihat setelah analisa ini kan perlu diuji nanti di jelang 2024. Itu dari sisi itu pengaruh Pak Jokowi tentu ada. Kingmaker. Jadi meskipun kita, kingmaker harus ketua umum partai. Belum tentu, karena ada pengaruh tadi. Bahkan Pak JK yang sudah mantan pun bisa jadi punya relasi, punya jejaring dan seterusnya. Termasuk Pak Prabowo juga bisa berpotensi jadi calon, bahkan juga kingmaker. Yang kedua, dari sisi pemilihan. Pemilih kita relatif, karakteristik pemilihnya otonom ya, memilih. Tapi poin yang ingin saya sampaikan, di 2019 pemetaan dukungan itu, di 2019 kan terbelah dari Jawa Barat ke regional barat Indonesia hingga ke Aceh, itu mayoritas provinsi ada basis Pak Prabowo dulu, Prabowo Sandi. Sementara Jawa Tengah ke timur hingga ke Papua itu mayoritas dimenangkan oleh Jokowi. Nah, poin saya adalah Jokowi punya pengaruh di sini, pengaruh basis-basisnya. Kalau dilihat data survei, pemilih Jokowi kecenderungannya lebih banyak yang dari Jawa Tengah ke timur itu lebih banyak sekarang bergeser meskipun belum semua mayoritasnya sekarang sementara bermigrasi ke Ganjar Pranowo. Sementara basis Pak Prabowo itu mulai terbelah dengan Anies Baswedan. Misalnya di DKI, di Sumsel masih Pak Prabowo dan sebagainya. Di sini juga jadi tantangannya. Sehingga poin saya, kalau Pak Jokowi, saya ingin menjawab pertanyaan nanti, ada pengaruh di eleksi, tentu ada. Tetapi dia belum tentu determinan, bukan penentu. Penentu utama di kompetisi elektoral ada magnet figurnya nanti. Magnet capresnya saya menentukan faktor pertama. Faktor kedua ada strategi menentukan ceruk pemilihnya. Faktor ketiga adalah efektivitas dan ketepatan menentukan mesin politiknya. Pengaruh orang-orang di belakang. Termasuk Pak Jokowi ingin mengarahkan pemilihnya ke mana. Dia bukan faktor tunggal dan penentu. Bukan faktor tunggal dan penentu. Kalau ditanya dukungan Pak Jokowi berguna nggak buat Pak Prabowo, buat Ganjar, Anies, Ridwan Kamil dan sebagainya? Oh, berguna. Tetapi bukan faktor penentu satu-satunya. Baik. Pada sore hari ini ada Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Selamat sore Mas Hanta, sehat selalu.